lagi di sekolah ibu online. Yuk kita nyanyi yuk. Kecaplah dan lihatlah musik. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita buka dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau melaksanakan ibadah sekolah minggu-Mu Tuhan. Kiranya berkati kami dalam ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhir. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik bagi anak-anak kami yang menderita sakit, kiranya Kau jamah Tuhan melalui tangan kuasa-Mu agar anak-anak kami bisa sembuh. Begitu juga anak-anak kami yang dalam berpergian, kiranya Tuhan berkati senantiasa dalam perjalanan hingga sampai tujuan dengan selamat. Kami menyerahkan juga segala aktivitas anak-anak kami dalam sekolahnya, dalam belajarnya, dalam kegiatan apapun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan ibadah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh luar biasa ya berkat Tuhan di dalam hidup kita. Ya, betul Kak Titin. Tuhan, berkat Tuhan selalu begitu indah, selalu begitu besar di dalam kehidupan kita. Iya, setiap hari kita merasakan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan akan menerima sabda firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, agar firman yang kami terima, firman yang kami dapatkan dari Engkau ya Tuhan, boleh menjadikan tuntunan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan jauhkan kami dari segala godaan serta mara bahaya. Kami mengundang Engkau ya Tuhan untuk hadir serta menaungi kami anak-anak Tuhan. Ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Inilah ya Bapa yang menjadi seluruh doa kami. Kami percayakan dan kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ayat Nats minggu ini diambil dari Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Waktu itu menjelang sore, Devin dan mamanya sedang melakukan aktivitas bersih-bersih rumah. Devin sedang antusias membantu orang tuanya menyapu teras dan halaman. Devin, nanti habis nyapu bantuin mama jemur baju ya. Iya Ma, tapi nggak selesai ya, karena mengerjakan PR. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesulitan, mama bantu. Oke. Setelah selesai bersih-bersih rumah dan menjemur pakaian, selanjutnya Mama Devin menemani serta mendampingi untuk membereskan tugas sekolah Devin. Selesai mengerjakan tugas sekolah, Devin merasa bosan dengan keadaan hari-harinya. Lalu bertanya kepada mamanya, Ma, kapan ya Devin bisa masuk sekolah lagi, bisa bermain sama teman-teman? Ya, mama nggak tahu Kak Devin sampai kapan ya. Ya, penting kita tetap semangat, tetap berjuang. Jadi nanti kalau pada waktunya masuk, ya pasti masuk. Mama tuh nggak bosan sih, setiap hari selalu dibebani tugas. Ya sebenarnya ya bosan ya Kak ya. Tapi mau gimana lagi? Emang kondisinya seperti ini. Jadi kita ya harus tetap berjuang. Kita harus tetap tekun, tetap semangat. Kak Devin juga harus tetap semangat. Jadi nanti pada waktunya masuk pasti kita akan masuk ya kan? Terus kapan Ma kita bisa jalan-jalan lagi? Ya kalau itu Kak Devin harus rajin belajar supaya nanti sukses. Ya kan, kalau sekarang rajin belajar, jadi Kak sampai nanti Kak Devin bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan yang Kak Devin pengen. Dari sekarang Kak Devin harus rajin untuk belajar. sedang asik berbincang-bincang antara Devin dan mamanya. Tiba-tiba datanglah Zane, sahabat Devin. Permisi. Zane, ayo masuk. Oh, masuk Zane, masuk. Ah, ada apa Zane? Sore Tante, ini saya mau mengajak Devin main, bisa kan ya? Tentu saja bisa. Devin, sebelum main bereskan dulu ya. Ya. Bukunya. Nanti kalau main yang rukun, gak usah bertengkar, ya. Sekarang Mama tak masuk dulu ya. Kamu main sama Zane. Ya Tante. Yuk, tinggal dulu masuk. Mama Devin mulai beraktivitas yang lain, sedangkan Devin dan Zane mulai asik bermain HP masing-masing. Main HP, kita lihat siapa yang akan menang. Siapa takut? Mari mulai, waktunya dibatasi ya. Oke. Mereka berdua mulai asik dengan HP-nya masing-masing. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba
Zane mendapat kiriman sebuah video dari sahabatnya yang lain. Kemudian, ia membuka video tersebut. Ternyata video tersebut menarik perhatiannya, yaitu tentang kisah kecelakaan akibat tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas. Devin, ini lihat videonya. Peristiwanya di suatu perempatan yang ramai. Mobil-mobil dan kendaraan yang lain juga mulai berhenti karena lampu kuning. Tetapi tiba-tiba dari belakang sebelah kiri, deretan kendaraan yang berhenti. Ada pengendara sepeda motor yang nyelonong memanfaatkan waktu singkat untuk berjalan terus. Tanpa diduga, dari arah samping kanan kendaraan sudah melaju kencang, menabrak pengendara yang nekat nyelonong berjalan terus tadi. Pengendaranya terpental dan motornya terguling. Devin yang melihat Zane berhenti main game jadi ikut penasaran melihat video itu. Mama Devin yang mendengar teriakan Devin segera keluar dan menghampiri mereka. Serem banget. Apa yang serem, Vin? Coba, Mama juga pengen lihat. Mama Devin melihat video tersebut lalu menasehati mereka berdua. Wah, itu gara-gara tidak taat peraturan. Makanya di mana aja harus taat peraturan. Jangan salah pilih. Si pengendara tadi pilihannya salah, nyelonong akhirnya mobilnya nabrak, ya kan? Nah, kalian juga gitu, jangan pernah salah pilih, harus taat peraturan, ya? Ya. Kamu juga gitu ya, Vin? Oke. Kak Titin, tema kita pada hari ini, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Ya, betul Kak. Di dalam dunia ini pasti ada dua. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada petang. Demikian juga hidup kita, Kak. Kita dikasih pilihan sama Tuhan untuk memilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Betul, Jalan Kak. ikut Tuhan atau ikut keinginan diri sendiri. Iya, betul. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita pujikan di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, hari ini luar biasa kita mendapatkan pengajaran firman Tuhan dengan tema pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Kalau kepingin hidup, pilih Tuhan. Kalau pilih yang lain, tidak hidup. Oleh karena itu, seperti yang dikisahkan, yaitu tentang cerita Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, dan setelah tanah Kanaan ditempati orang Israel, Yosua menjelang akhir kehidupannya, umur 110 Yosua meninggal. Sebelum meninggal merasa bertanggung jawab
Yosua mengumpulkan orang-orang Israel, tua-tua Israel, para hakim, ketua suku, prajurit-prajurit, dinasehati, yaitu tentang kehidupan kerohanian. Mulai dari cerita Pak Terah, orang tua Abraham di Mesopotamia. Di sana menyembah patung berhala. Makanya Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim ke Kanaan supaya menyembah Allah Yahweh, Yahwa, pencipta langit dan bumi. Nah, di Kanaan, Ishak, Yakub, anak-anak Yakub mengungsi ke Mesir. Di Mesir sampai 430 tahun. Dari Mesir dipimpin Musa kembali ke Kanaan. Tetapi dilanjutkan oleh Yosua. Yosua menegaskan, kalian, hai orang-orang Israel, mau menyembah siapa? Menyembah sesembahannya Terah, menyembah sesembahannya orang Mesir, menyembah sesembahannya orang-orang Kanaan, apa menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta? Tetapi kalau aku beserta keluargaku, Yosua katakan, akan menyembah pada Tuhan pencipta alam semesta. Silakan, mau pilih yang mana? Kami semua milih untuk menyembah Tuhan. Oke, kalau kalian ingin menyembah Tuhan, kau juga harus berpegang teguh untuk pilihanmu. Sebagaimana tadi ada nyanyian, yaitu di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar arti jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Kalau pilih Tuhan diberkati. Banyak pilihan di dalam kehidupan ya. Kita harus milih yang benar, jangan salah pilih. Kalau salah pilih bahaya. Oleh karena itu kita harus menghayati firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri, kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kepada kami untuk menjadi pegangan hidup bahwa kami harus memilih yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai anak bangsa Israel berketetapan hati untuk memilih menyembah Tuhan seperti Yosua dan keluarganya. Ajarkan kami untuk tetap berpegang teguh pada pilihan itu ya Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami banyak pilihan-pilihan setiap hari. Misalnya di pagi hari segera bangun, apakah bermalas-malas bangun? Itu semua menjadi pilihan ya Tuhan. Ajarkan kami untuk memilih yang tepat, yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Di pagi hari waktunya bangun, segera bangun, berdoa menghadap Tuhan, mengucap syukur dan mohon perlindungan penyertaan Tuhan di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Bapa di surga, kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjadi pegangan hidup kami, sandaran hidup kami di dalam menjalani hidup sebagai umat milik Tuhan. Haleluya. Amin. Titin dan juga adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengar bahwa kita harus selalu memilih Tuhan agar jiwa kita selalu diberkati. Iya, puji Tuhan Kak, ya. Karena kita dengan berjalan dengan Tuhan dan ikut Tuhan, kita akan selalu berada di kehidupan yang damai Kak Titin. Amin, pasti Tuhan Yesus pasti memberkati kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus.
Iya, betul Kak Titin. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita pujikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke adik-adik, kita harus setia dan selalu taat ikut Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Titin dan adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita menutup kebaktian pada hari ini, kakak punya yel-yel Kak. Ya, apa Kak yel-yelnya? Tadi kan kita udah nyanyi, ada 2 jalan Kak ya. Ya. Kita kan berarti harus milih, kita ikut Tuhan Yesus atau ikut setan. Gitu kan ya berarti ya. Kalau kakak katakan Yesus, kalian jawab yes sebanyak 3 kali. Seperti ini Kak ya. Yesus, yes. Oke. Kalau kakak bilang setan, katakan no sebanyak 3 kali juga. Contohnya setan, no. Oke Kak, kita coba ya. Ayo. Yesus, yes. Setan, no. Oke. Kalian kan Iya, Kak. biasanya ada Koko sama Kiki ya Kak ya? Iya, betul. Hari ini kok nggak ada Koko sama Kiki? Padahal- Apa sakit ya? Kurang tahu Kak ya, minggu kemarin dia sudah ketiduran. Apa jangan-jangan ketiduran lagi nih ya? Mungkin dia ketiduran lagi. Nanti ditelepon aja Kak, suruh Iya. nonton sekolah minggu online. Iya betul. Biar dia juga bisa mengikuti firman Tuhan hari ini Kak ya. Iya, padahal firman Tuhan luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita berpisah, tetap jaga kesehatan ya. Banyak makan makanan bergizi. Apalagi Iya, Kak? Betul. Jangan lupa sering baca kitab suci. Ya, Jangan rajin-rajin lupa berdoa. berdoa. Ya, Ingat firman betul. Tuhan tadi, kalau kita ikut Tuhan Yesus, jiwa kita akan damai. Kita akan selalu diberkati. Kita yel-yel lagi Kak ya. Amin, ya. Yuk. Yesus, yes. Setan, no. Selamat Ya. hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi Tuhan minggu Yesus depan. memberkati. Dadah.
Dadah.